Assalamualaikum, halo guys, dengan Giri di sini. Dan di video kali ini saya mau bahas mengenai satu aplikasi terbaru yang namanya Priyadi Fingerprint Personality Test yang fungsinya untuk mengetahui kepribadian kita melalui sidik jari kita. Ya, tes psikologi hanya melalui dengan 10 sidik jari tangan kita. Kok bisa? Nah, sebetulnya ini bahasannya panjang banget, tapi untuk video ini saya bahas pintas aja lah ya, supaya karena percuma juga saya ngejelasin mengenai aplikasinya, tapi teman-teman nggak tahu apa fungsinya dan gimana cara kerjanya. Tapi buat teman-teman yang udah tahu mengenai tes Priyadi ini dan hanya pengen tahu gimana cara operasiin aplikasinya aja, bisa langsung loncat ke menit ini. Oke? Nah, jadi gini, kita udah sama-sama tahu bahwa sifat manusia di dunia itu nggak ada yang sama. Dari 7,6 miliar penduduk dunia saat ini tuh nggak mungkin ada satupun orang yang memiliki sifat yang sama. Kalau mirip-mirip oke lah, tapi kalau sama persis, bahkan kembar sekalipun pasti punya sifat yang berbeda-beda. Nah, ilmu tentang kepribadian ini udah mulai dipelajari sejak abad 19, dan pada abad 20-an baru diketahui bahwa ada korelasi antara kepribadian manusia dengan bentuk otak yang dimilikinya. Dan ilmu ini terus berkembang sampai pada tahun 1989, seseorang yang bernama Ned Herman, dia sebetulnya ini lulusannya adalah fisika, bukan psikologi. Tapi dia dipercaya untuk menjabat jabatan di Departemen Human Resource atau HRD-nya General Electric atau GE. Dan singkatnya, untuk mengembangkan kemampuan karyawan GE, Ned Herman ini melakukan sebuah penelitian yang berujung pada ditemukannya Herman Brain Dominant Instrument. Atau teman-teman lebih mengenal dengan istilah whole brain model, di mana otak kita dibagi menjadi 4 kuadran, di mana masing-masing kuadran memberikan peranan penting terhadap sifat dan psikologis seseorang. Dan whole brain model ini udah diterima oleh seluruh dunia yang digunakan sebagai salah satu tools untuk menilai kepribadian seseorang. Sampai sini udah jelas ya? Nah, pertanyaannya, lalu apa hubungannya dengan fingerprint kita? Ya, 10 sidik jari yang ada di tangan kita ini. Jadi gini, otak manusia itu terus berkembang dari mulai pada saat janin berusia 3 minggu, lalu berkembang dan terus berkembang. Teman-teman bisa baca aja di Wikipedia di sini. Dan pada akhirnya di minggu ke-24 atau bulan ke-6, si guratan-guratan di otak ini udah mulai terlihat jelas. Dan di penjelasan di sini, ini adalah fase terakhir, jadi nggak ada fase berikutnya. Jadi bentuknya sudah fix, namun volumenya aja yang masih berkembang mengikuti ukuran tubuh manusia. Dan tahukah kalian bahwa semua pola atau lekukan yang ada di sidik jari kita ini terbentuk pada minggu keberapa? Iya, sama persis dengan pembentukan otak, yaitu minggu ke-24 atau bulan ke-6. Dan tahukah juga kalian bahwa seorang anak yang terlahir tanpa memiliki otak atau yang dikenal dengan istilah anencephaly, maka mereka pun tidak memiliki sidik jari. Data ilmiah inilah yang digunakan oleh berbagai penelitian yang meyakini bahwa pola pembentukan sidik jari dipengaruhi oleh pola pembentukan otak. Dan karena pola otak mempengaruhi dari kepribadian seseorang, maka diyakini juga bahwa pola sidik jari dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan dari 160.000 data kepribadian yang telah dikoleksi oleh Priyadi Fingerprint Personality Test ini, metode tes Priyadi ini memiliki tingkat akurasi, validitas, dan reliabilitas hingga 96%. Yang artinya, tes Priyadi ini memiliki akurasi yang sangat tinggi dalam menilai kepribadian seseorang melalui sidik jari yang dimiliki oleh dirinya. Dan itulah alasan kenapa banyak perusahaan dan instansi yang menggunakan tes Priyadi ini di organisasinya. Dan teman-teman juga bisa lihat beberapa testimoni dari orang-orang yang pernah melakukan tes Priyadi ini di websitenya Priyadi, tapi di sini saya coba tampilin beberapa contohnya aja. Gimana? Udah mulai kebayang kan apa itu tes kepribadian melalui sidik jari kita? Jadi yuk kita langsung review apps-nya aja. Nah, karena ini adalah aplikasi yang baru banget di launching, jadi teman-teman belum bisa dapetin di Google App Store. Tapi mudah-mudahan nanti bisa ya. Dan kalian bisa googling aja, ketik Priyadi dan cari websitenya Priyadi Fingerprint Personality Test. Tinggal masuk aja ke websitenya, dan di halaman utama bisa teman-teman lihat ada lambang Google Play, tinggal teman-teman tap aja. Lalu nanti muncul notifikasi seperti ini, tinggal pilih OK aja. Dan kita mulai mendownload aplikasinya. Dan setelah di-download, kita open aja aplikasinya. Lalu kita install aplikasinya ke handphone kita. Setelah selesai, bisa langsung kita buka aplikasinya. Dan di sini kita bisa pilih dua bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Lalu di sini ada sedikit keterangan tentang Priyadi Fingerprint Personality Test. Bisa teman-teman baca aja, dan kalau udah selesai bacanya bisa pilih lanjut. Lalu kalau teman-teman belum punya ID-nya, kita daftar ID-nya dulu di pilihan daftar di sini. Lalu kita masukin emailnya dan password yang pengen kita pilih.
Nah, setelah selesai kita checklist aja kolom syarat dan ketentuan ini, lalu pilih daftar. Nah, kemudian kita bakal diminta kode verifikasi yang bisa kita lihat di email kita. Jadi kita buka aja email kita. Setelah tahu kode verifikasinya, tinggal kita input aja di aplikasinya. Lalu kita pilih verifikasi, dan kita sudah berhasil mendaftar. Oke, kita coba untuk login. Dan di halaman utamanya kita ada 3 pilihan, yaitu tes kepribadian, kontak, dan tentang kami. Tapi yang penting untuk teman-teman tahu, bisa tap di tentang kami. Lalu di sini ada penjelasan sedikit mengenai apa itu Priyadi dan kebijakan refund. Nah, ini yang paling penting. Karena ternyata kita bisa nge-refund dana yang sudah transfer kalau misalnya terjadi kesalahan dalam proses transaksinya. Nah, berikutnya kita langsung aja coba tesnya, yaitu kita pilih tes kepribadian ini. Lalu di sini ada keterangan mengenai pesanan dan laporan, karena saya belum ngelakuin, jadi memang belum ada. Dan untuk langsung melakukan tesnya, kita bisa pilih ambil tes baru. Setelah kita mulai untuk mengambil tes baru, maka di sini ada perjanjian kerahasiaan yang tujuan utamanya adalah justru melindungi kita sebagai konsumen Priyadi. Dan di sini teman-teman bisa langsung baca aja isi perjanjiannya, tapi ada beberapa poin yang menurut saya paling penting adalah yang pertama, menyatakan bahwa setiap data yang kita berikan kepada Priyadi itu merupakan rahasia yang tidak bisa dibuka ke pihak manapun. Dan yang kedua, menyatakan bahwa sidik jari kita hanya akan digunakan untuk kepentingan untuk menilai kepribadian kita dan akan segera dihapus setelah 30 hari sejak laporan analisis sidik jari kita terbit. Nah, untuk lengkapnya silakan teman-teman baca aja semua perjanjiannya, dan kalau udah selesai tinggal pilih setuju dan lanjutkan. Nah, kemudian di halaman selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisi biodata lengkap sesuai dengan kolom yang ada di sini. Jadi ya kita tinggal isi aja. Nah, misalnya ini saya udah isi data saya, dan kalau udah sesuai semua kita pilih lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk memilih bahasa untuk laporan kepribadian yang nanti akan kita terima. Dan di sini ada 7 bahasa, jadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Tapi tentunya saya pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa memilih dari 3 kategori utama, yaitu profesional, psikoeducational, dan clinical. Untuk kategori profesional adalah buat kalian yang sudah bekerja, lalu psikoedukasional buat teman-teman atau adik-adik kita yang masih sekolah atau masih kuliah. Dan kategori ketiga adalah untuk kepentingan klinikal, yaitu untuk mengetahui Psychological Distress Index dan juga buat anak-anak autism dan ADHD. Nah, buat teman-teman yang masih bingung karena ini banyak banget pilihannya, nggak usah khawatir, karena kita bisa lihat contoh hasil laporannya dari setiap pilihan yang pengen kita pilih. Jadi kita tinggal buka aja dari yang pengen kita tahu, misalnya saya pilih Job Fit Index. Nah, di sini kita bisa lihat kontennya apa aja, lengkap dengan deskripsinya. Dan yang paling penting, teman-teman bisa download sampel dari laporannya. Jadi nggak usah buru-buru, teman-teman bisa download semua sampelnya dan pilih mana yang paling teman-teman butuhkan. Untuk baca sampelnya, teman-teman bisa langsung baca dari aplikasinya. Atau teman-teman bisa langsung buka aja dari folder download di HP kalian. Lalu di sini bisa lihat filenya dalam bentuk PDF, udah kita download. Jadi teman-teman bisa langsung buka di sini untuk lihat sampel laporannya. Nah, kita kembali lagi aja ke halaman pilihan untuk tesnya. Dan di sini saya coba untuk ngelakuin tes yang Job Fit Index. Lalu di sini ada keterangannya seperti yang tadi kita lihat. Dan kalau udah sesuai, kita pilih beli. Aplikasi ini akan meminta akses untuk ke foto dan video kita. Kita izinkan aja. Dan di sini kita dikasih tahu bagaimana cara untuk melakukan pemindaian sidik jari kita. Dan teman-teman bisa checklist semua kotak ini kalau teman-teman udah baca. Jadi baca baik-baik biar nggak terjadi kesalahan dan nggak berulang-ulang prosesnya. Dan kalau kita udah mengerti, kita bisa checklist semua kotaknya. Lalu pilih OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita harus memfoto 10 dari jari kita. Di sini ada bentuknya, tangan kanan dan tangan kiri. Kita bisa memilih mau yang mana dulu, terserah kita mana yang paling nyaman. Tapi yang paling penting teman-teman usahakan ada di ruangan dengan pencahayaan yang baik, dan akan lebih baik kalau berlatar belakang gelap. Jadi kita langsung aja ambil foto semua sidik jari tangan kita. Dan kalau hasilnya udah sesuai, maka teman-teman bakal lihat ada contreng hijau ini. Dan kalau memang belum sesuai, maka contreng hijau ini nggak akan ada, dan kita ulangi aja proses pengambilan sidik jarinya. Nah, setelah semuanya dicontreng hijau, maka kita pilih selanjutnya.
Dan di sini telah dinyatakan bahwa sidik jari kita mulai dikirim. Lalu kita pilih lanjut ke pembayaran. Nah, di sini kita bisa lihat rincian harganya. Dan kalau sudah sesuai, kita pilih lanjut aja. Lalu di sini kita bisa memilih 3 metode pembayaran. Yang pertama kita bisa pakai kartu kredit, lalu kita juga bisa pakai bank transfer, dan yang ketiga kita bisa pakai GoPay. Dan kalau kita tap dari salah satu metode pembayaran ini, maka di dalamnya akan ada petunjuk operasionalnya. Dan di sini saya coba untuk melakukan pembayaran melalui bank transfer dari Bank Mandiri. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sini udah lengkap banget petunjuknya. Jadi kita tinggal ikuti aja semua petunjuk yang ada di sini. Oke, sekarang saya udah berhasil pembayarannya. Jangan lupa untuk simpen bukti pembayarannya. Dan sekarang kita lanjut balik ke aplikasinya. Nah, bisa dilihat ya bahwa pembayaran saya sudah sesuai dan untuk proses penilaian kepribadiannya membutuhkan waktu maksimal 4 hari. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Bisa dilihat bahwa di sini saya mulai bayarnya per tanggal 18 jam 7.23. Jadi ya nanti kita lihat hasilnya keluar di tanggal berapa dan jam berapa. Dan ternyata saya dapat balasan email hasil analisa kepribadian saya di hari yang sama di jam 14.31. Dan di sini udah ada laporan saya lengkap banget, bisa dilihat. Sesuai dengan sampel yang saya lihat sebelumnya. So, selamat mencoba. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini, dan semua referensi yang saya dapat untuk ngebuat video ini saya tulis di kolom deskripsi di bawah. Jadi teman-teman yang mau belajar lebih lagi bisa cek di situ, atau teman-teman bisa masuk ke websitenya Priyadi untuk tahu lebih dalam mengenai tes ini. Dan akhirnya semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Giri mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.